Hello guys, welcome back to Indonesia Darurat Broken Home. Kita kembali di Ngobrol. tentang apa? Ngobrol. Ngobrolin broken home. Oke. Obrolan bobrok. Jangan bobrok juga sikapnya ya. Oke, kita kembali lagi dengan reaksi terhadap video-video tentang Broken Home. Tanpa berlama-lama, langsung aja. Tapi sebelumnya Gimana? kita kenalan dulu. Kenalan Oh, dia, gue baru iya. masuk nih. Tak kenal maka tak sayang. Maaf ya, Bang. Selau. Dari siapa nih? Gambreng baru kali. yang baru dulu. Yang baru dulu. Brother kita siapa namanya? Nama gue siapa ya? Ngomong Alek gue tampol. Iya, jangan Alek ganti. Nama gue Saiful I see. Uyun, Dipanggilnya? Jamil. hamba Allah. Oh iya. Oh ya, gue dari salah satu organisasi yang terkenal dan bercabang di mana-mana. Yoi, apa tuh? Organisasi siswa intrasekolah. Bercabang enggak tuh. Tiap sekolah ada. Oke, Itu anak mantap. bagus semua. Iya sih, iya bodo ah. Oke, lanjut. Gue Nyong Alga ya, udah ketemu lah ya di beberapa episode sebelumnya. Oke, brother gue yang satu ini. Gua Stephen. Enggak, Gue Joni. Nama gua Hafiz. Oke, jadi kita langsung masuk ke video yang pertama aja. Ngapain video pertama? Kita mau reaksi lagi. Daddy is just great, but he lies. He lies. Jadi di sini pertama ada teks aku anak yang kuat. Mungkin maksudnya kuat dalam artian dari awalnya kelihatannya disupport dari keluarga ya, Bener. ibu ayah gitu. And then tiba-tiba I lies, aku berbohong. lies. Maksudnya itu dia nggak sekuat itu. Karena- Gue gak sekuat kelihatannya gitu kan. Karena dia pas di videonya tuh ada kayak animasi gitu. Dia kayak ngasih animasinya tuh kayak ngeliat ada cewek dateng, terus akhirnya si bokapnya ini sama cewek itu Nah, sampai akhirnya mereka cuma bertiga nih buat mempertahankan jembatan lah gitu kan. Sampai akhirnya nyokapnya juga ngerasa sakit hati dan dia akhirnya menemukan pria lain, pria baru di kehidupannya dan Anaknya ditinggalkan. dan nyokapnya ini ikut sama pria baru ini. anaknya jadi korban ya. Iya. Jadi menurut gue ini sebuah animasi perumpamaan lah. Perumpamaan. Kalau itu. keluarga itu sebenarnya harus menjaga keseimbangan ya nggak sih, Benar. Iya. supaya nggak ada yang jatuh gitu. Kalau Kayak dari di Hafiz sepeda. sendiri gimana? Gua agak gondok sih ya. Gimana ya? Kalaupun emang maksudnya ya nggak masalah gitu, yang namanya kebutuhan batin juga kan Nah, ibu dan ayah gitu sama-sama membangun keluarga lagi yang baru. Ya tapi nggak lo telantarin juga anak lo, gitu kan? Kalau menurut gue gini, ada solusinya sih sebenarnya. Coba gimana bro? Sebenarnya gini, Bray. Dalam Islam tuh satu cowok boleh 2 istri. Poligami. Poligami. Kenapa Iya. dia nggak poligami supaya menjaga keseimbangan kan? Tapi yang harus dipertimbangkan adalah kalau kita berbicara poligami, sanggup gak menafkahi kedua istrinya? Bangga. Dua gitu biar. Gimana itu? Terus Komentar soal Ini nggak soal. Oh iya, maaf. Jadi pertanyaannya adalah kalau tadi masa ngomongin poligami, emang istri yang pertama sih mau dimadu? Kan itu tergantung perizinan dulu dari Nah. istri pertama. Enggak, lu ngapa jadi nyalain gue gitu sih? Gue Kan cuma solusi. kita sharing bro. Oh iya, benar, Bukan benar. berarti menyudutkan, Iya. selalu aja bro. Tapi selalu emang aja. di sini emang Uyun sudah salah sih sebenarnya mah. Intinya apapun yang terjadi nih, kalau ntar di video ada keluarga yang hancur, salah Uyun intinya. Salah Uyun. Jangankan poligami ya, gue selingkuh aja bebannya berat banget. Oh ya lu selingkuh aja ketikung ya? Beda ini. Oke, kita langsung next video aja. Tadi lo udah saran gak dari video yang pertama? Ya gitu sih, maksud gue keluarga harus menjaga keseimbangan sih, bener banget kata gue dari perempuan animasinya sih. Tapi Kerasa banget. kalau buat gue sih sebagai ke anaknya kan dia bilang aku anak yang kuat, but I'm lies, aku berbohong. Menurut gue ya lu nggak harus sok tegar banget gitu. Kayak yang di video sebelumnya gue selalu bilang kan ke siapapun nih orang yang pernah cerita ke gue, siapapun itu gue selalu bilang lu nggak masalah terlihat lemah dulu, Iya.
terkadang juga ada waktunya, ada satu momen yang bisa ngebuat lo itu titik balik lo gitu loh. Titik balik lo yang bikin lo jadi kuat gitu, kayak gitu loh. Terus ya gimana ya, cuman lu jangan nyerah aja sih buat gue, karena mau kayak gimana pun juga, apapun yang lo jalanin lo harus apa ya, ngelakuin itu semaksimal mungkin. Sama menurut gue kayak gini, lu jangan pernah berpikiran kalau lu itu pura-pura apa tadi, pura-pura kuat. Lu harus, kalau lu lagi di posisi kuat, lu jangan berpikir kalau gue pura-pura, tapi bener ngerasa serius nih gue kuat. Gitu sih menurut gue. Jangan terlalu berpikiran kalau lu pura-pura gitu. Kan kalau lu berpikiran serius, itu malah jadi sebuah kenyataan, ya kan? Tapi kalau di saat-saat tertentu nangis boleh nggak? Ya nggak masalah dong. Kita nggak bisa membohongi perasaan kita. Nggak ada yang salah dari nangis sebenarnya mah. Cuman yang jadi jeleknya adalah kebanyakan orang tua mengatakan kamu jangan jadi anak yang cengeng. Itu adalah persepsi yang salah. Karena omongan kayak gitu, anak tuh bakal ngerekam di otaknya kayak kalau gue nangis ntar gue digini, ntar gue begini. Nah, itu yang salah tuh. Oke, kita langsung next video yang kedua nih. Oke, lanjut. Soalnya hari ini kita 2000 video ya. 2000, iya. Oke, lanjut ya. Wah, ada yang nyanyi nih. Saat kedua orang tuaku memutuskan untuk berpisah, nyatanya bukan hanya aku yang terluka. Tentu saja, hati mana yang tidak sobek saat harus dipisahkan, entah apapun alasannya itu. Oh, gak bisa dengar suara kayak gini deh. Itu, aku menemukan rumah yang selayaknya rumah dan keluarga yang sangat keluarga. Tapi berbeda dariku, aku yakin banyak di antara kalian yang pernah mengalami perpisahan dan tidak pernah sembuh dari lukanya. Seperti tulang yang patah dan tumbuh, tidak pernah sempurna. Berarti cederanya parah nih. Iya, crash dia kayaknya. Tulang patah, men. Oke, dari video ini dia mengungkapkan bahwa tidak mungkin kita semua tidak pernah merasakan hal-hal yang sangat menyedihkan, betul. Jadi apapun sebabnya, itu kita pasti mengalami kesedihan dalam hidup ini. Dan yang jadi titik baliknya dia ini adalah dia nemuin keluarga baru, ibaratnya punya tempat buat menyembuhkan lukanya gitu. Tapi nggak Semudah itu. sempurna seperti Sebelumnya. Sebelumnya. Ya berarti kayak kertas sobek sih, gimana sih kalau disatuin lagi kan nggak bakal, kalau nggak kertas lecek deh, kertas yang tadinya halus gitu, kertas HVS misalnya nih ya, kan terus lu kuak terus lu benerin lagi kan itu nggak bakal seperti semula. Benar. Dia lurus rapi, tapi bekas leceknya masih ada. Begitupun dengan perasaan kita. Tadi kata dia, Tapi mungkin dia mungkin ada orang lain yang lukanya pun nggak sembuh-sembuh. Nggak, terus gini, tadi di akhir video dia bilang dia telah menemukan rumah baru. Maksudnya mungkin tempat yang lebih nyaman. Entah itu dia sama keluarga, maksudnya ayah atau ibu tiri, atau dia menemukan mungkin pacar, temannya, atau dia mungkin gabung dengan perkumpulan suatu komunitas yang membuat dia semakin nyaman. Nah, ini sebenarnya bagus ya, ini hal positif ya, ketika dari rumah dia mengalami sesuatu yang hancur dalam keluarga, dia bisa menemukan apa ya, titik nyamannya, rumah baru, entah itu dalam perkumpulan komunitasnya atau dalam teman-teman lainnya. Jadi setidaknya dia bisa membuang rasa sedihnya jauh-jauh. Benar. Ya nggak sih? Benar. Fokus. Oke, sekarang kita bahas sedikit ya, kita review ulang penyebab dan solusinya. Kira-kira gimana, guys? Kalau buat gue sih ya, kalau dari penyebab ya apa sih, penyebab itu tadi yang orang terdekat. Cuman gini teman-teman, jangan pernah sedikit pun lo membandingkan diri lo sama orang lain. Misal lo lagi punya masalah dan lo, ya nggak apa-apa sebenarnya buat jadi penyemangat, cuman jangan keseringan kayak bilang ada yang lebih susah dari gue ternyata gini. Enggak, bukan ada yang lebih susah, bukan ada yang gimana. Setiap orang itu udah punya takaran masalahnya masing-masing gitu loh. Setiap orang tuh punya takaran masing-masing. Ya udah, sekarang apa yang lagi lo rasain itu takaran lo, dan apa yang orang lain lo lihat gitu, ya udah takaran dia. Benar. Jadi udah, lo fokus sama diri lo, baru ketika lo udah bisa berhasil keluar dari zona terpuruk lo bisa bantu orang lain. Oke, dari Bro Uyun gimana? Kalau menurut gue sih, ya gue kurang mengerti masalah teknis ya yang lo ngomongin gitu. Menurut gue satu gitu,
dari video-video yang dari kemarin gue tonton juga tuh yang lu berdua. Gini, media sosial bisa jadi wadah pelampiasan lu dan menjadi penyemangat buat orang lain. Benar gak sih? Kayak tadi kita kebanyakan dari TikTok ya nggak sih? Ya, media sosial. Terus kita juga YouTube. Nah itu menurut gua sesuatu yang positif. Dan satu lagi masalah rumah tadi menurut gua ada sebuah tempat, ada sebuah rumah yang bisa nyelesain masalah sebenarnya. Semua tahu nggak apaan? Apa tuh? Rumah Uya. Rumah Uya. Rumah Uya tuh bisa nyelesain masalah, jangan lupa nonton. Tapi bisa jadi berantem juga tuh. Ih bisa jadi cerai juga. Yang intinya Iya. masalahnya kelar dah gitu ya kan. Oke. Gengsi dari gua. Jadi untuk the second episode sampai di sini. Hah, lu kesimpulannya? Oh, kesimpulan ya? Iya. Oke. Ini udah berdua doang ya? Iya, nggak Kurang semua banget, ntar dapat budgetnya doang nih. Oke, jadi Jadi menurut gue pribadi, bukan bermaksud menggurui ya teman-teman semua. Dari segi si anak, bagaimanapun apapun tantangan kita harus berjuang. Kita survive, kita bertahan sekuat mungkin, berjuang sekuat mungkin. Kemudian dari kita melihat sisi rumah ya, seperti tadi Bro Uyun bilang, kita harus menemukan rumah yang nyaman bagi kita, apapun caranya. Ikut komunitas, perkumpulan, klub apapun itu yang membuat kita semua bisa lebih semangat lagi, bisa move on. Ya kan, bener kan? Benar. Oke, kira-kira sampai sini dulu ya guys ya. Hujan. Oke, see you Hujan, next time cabut. guys.